Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Wahyuni Yuanda dengan NIM 1901113582. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang paspor pada mata kuliah Dokumen dan Pasasi Perjalanan dengan dosen pengampu Ibu Nur Arini Yulia, SST, MM4. 1. Penjelasan paspor. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengenai keimigrasian, paspor Republik Indonesia atau paspor merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh negara atau pemerintah Republik Indonesia untuk warga negara yang ingin melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Selanjutnya, macam-macam paspor. Paspor dinas dan paspor diplomatik. Paspor diplomatik dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri, sedangkan paspor dinas atau paspor biasa merupakan paspor atau dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang disebut dengan paspor biasa yang berlaku selama jangka waktu 5 tahun. 1. Paspor biasa. Paspor biasa merupakan paspor yang paling banyak dibutuhkan. Biasanya, paspor jenis ini diterbitkan untuk perjalanan reguler. Di Indonesia, paspor biasa diberi sampul berwarna hijau dan diterbitkan oleh Ditjen Keimigrasian, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang kedua, paspor dinas. Paspor dinas biasanya diterbitkan bagi kalangan teknisi ataupun pegawai negeri maupun pemerintah, seperti kedutaan maupun konsultan yang sedang bertugas ke luar negeri. Biasanya, pemegang paspor dinas ini memiliki kemudahan yang tidak dimiliki oleh pemegang paspor biasa. Paspor diplomatik. Paspor diplomatik biasanya diterbitkan untuk mengidentifikasi perwakilan diplomatik di suatu negara. Oleh karena itu, pemegang paspor diplomatik biasanya menikmati beberapa kemudahan perlakuan dan juga kekebalan di negara tempat mereka bertugas. Di Indonesia, paspor diplomatik diberi sampul berwarna hitam. Maka, itulah perbedaan antara paspor dinas dengan paspor diplomatik. Baiklah, selanjutnya cara pembuatan paspor. Apa saja cara atau persyaratan untuk pembuatan paspor? Syarat pembuatan paspor yang pertama adalah KTP. KTP harus yang masih berlaku atau alternatif lain adalah surat keterangan pindah ke luar negeri. Yang kedua adalah kartu keluarga. Kartu keluarga yang digunakan merupakan kartu keluarga yang masih berlaku atau masih aktif sampai tahun kapan kita akan membuat paspor. Yang ketiga, akta kelahiran, ijazah, maupun dokumen lain atau dokumen pendukung lainnya yang bisa digunakan untuk pembuatan paspor. Selanjutnya, bagi orang asing yang mendapatkan surat keterangan kewarganegaraan Indonesia, harus menyertakan surat kewarganegaraan Indonesia. Yang terakhir, apabila calon pembuat paspor telah ganti nama, maka harus disertakan surat ganti nama dari pejabat yang berwenang. Bagaimana cara pembuatan paspor? Berikut langkah-langkah cara pembuatan paspor. Yang pertama, isi aplikasi data yang telah disediakan dan lampirkan dokumen-dokumen. Kedua, dokumen akan diperiksa oleh pejabat imigrasi. Yang ketiga, setelah lengkap, petugas imigrasi akan memberikan tanda terima dan juga kode pembayaran. Yang keempat, apabila dokumen belum lengkap, dokumen akan dikembalikan oleh petugas imigrasi dan dianggap dokumen telah ditarik kembali. Selanjutnya, surat perjalanan laksana paspor. Surat perjalanan laksana paspor merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam keadaan tertentu. Surat perjalanan laksana paspor juga bisa menggantikan paspor. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai paspor. Apabila ada kesalahan pengucapan atau penyebutan nama